episodenya adalah 179, judulnya adalah Integrated Awareness. Baik teman-teman semua, Serajum, Senin, Rabu, Jumat adalah program Corporate Social Responsibility untuk Anda semua, bangsa Indonesia, dalam rangka social responsibility untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, teman-teman semua, kita akan mulai. Saya akan menggunakan PowerPoint, ya. Sekarang Serajum 179 Integrated Awareness. Ya, sudah adakah? Yang kemarin agak sedikit kacau karena saya lupa masang virtual background yang green screen-nya. Sudah jelas? So, halo sekali lagi. Saya Handoko Wikiwargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating. Untuk Anda semua dalam Serajum Live 179, judulnya adalah Integrated Awareness. Teman-teman semua, terima kasih Anda sudah hadir setia untuk mengikuti acara ini sampai dengan episode 179. Ya, saya ada di sini bukan karena saya mau ada di sini, saya ada di sini karena Anda ada di sana. Dan itu adalah sebuah situasi yang membuat saya selalu bersemangat. Teman-teman semua, kita akan mulai, ya. Jadi pandemi corona ini menimbulkan tantangan besar bagi dunia kerja. Ya, everybody knows, ya. Mau kerja kantoran atau mau kerja di rumah, apa aja ini pasti tantangannya besar sekali, ya. Dan kehidupan pribadi dan sosial serta kondisi keuangan juga terkena imbasnya. Siapa sih yang nggak kena imbasnya? Ya ada, tapi jumlahnya sangat kecil sekali, ya. Ada yang tidak terkena imbasnya, mereka-mereka yang memegang, yang mungkin industrinya sedang dibutuhkan, memegang tunai yang cukup besar. Ya, justru ini kesempatan mereka untuk berbuat banyak sebetulnya. Ya, secara umum kita semua ini terganggu, ya, kondisi keuangan, pribadi, sosial, dan terganggu. Ya, kalau mau dibilang apakah saya happy dengan stay at home all the time, saya happy. Tetapi kalau Anda tanya, apakah kalau saya punya pilihan lain saya lebih happy? Yes, gitu ya. Jadi ini yang terjadi karena saya adalah benar-benar makhluk sosial yang senang ketemu dengan orang. Jadi sekarang ini merasa, aduh, ya saya ketemu dengan Anda adalah blessing tentu saja dalam acara-acara yang virtual. Tapi kalau seandainya saya bisa ketemu dengan Anda yang tidak virtual, it will be better for me. Ya, apa yang sebaiknya dilakukan oleh seorang pemimpin? Ini pertanyaan yang sebetulnya biasa banget, ya. Ini jawabannya adalah yang disebut dengan integrated awareness, staying calm and optimistic in crisis. Jadi ini merupakan sebuah kombinasi. Jadi artikel yang dipakai adalah artikel dari McKinsey, ya, yang mengatakan how demonstrate calm and optimism in a crisis, ya. Jadi Anda juga bisa mengakses artikelnya, ya. Oke, jadi teman-teman semua, saya akan mulai. Kita masuk materi, dan seperti biasa kita mulai dengan pesan sponsor dulu. Materi ini, ya saya jadi lupa nih kalau materi ini belum direkam. Materi ini akan direkam dan kemudian dipostingkan di YouTube Handoko Maestro. Please do subscribe, ya, pasangin jempol, tulis komen, ya, share-kan, dan kemudian pencet bell, ya, agar supaya ada reminder-nya untuk Anda. Ya, oke. Sharing is very important, teman-teman semua. Kenapa? Kalau Anda melihat barang bagus, jangan untuk diri sendiri, ya. Sharekan kepada teman yang lain. Dan tidak ada ruginya sebetulnya di sekarang ini, kan? Oke, kita akan teruskan. Ya, integrated awareness, ya. Staying calm and optimistic in a crisis, ya. Ketika situasi ini dari artikelnya McKinsey itu, ketika situasi menjadi serba tidak pasti, orang-orang berpaling kepada pemimpin yang membantu mereka mendapatkan kejelasan dan harapan yang pasti untuk masa depan yang lebih baik. Saya punya cerita menarik. Suatu hari, di sebuah penggalan yang pendek dalam kehidupan saya pernah bekerja di sebuah perusahaan, ya, di mana di perusahaan tadi itu saya harus bekerja bareng dengan anak owner, ya, di mana ownernya merasa karena saya lebih
lebih senior gitu ya, bisa memberikan hal yang positif kepada anaknya yang masih relatif junior. Nah, yang menarik adalah apa? Suatu hari anak owner ini sempat bilang begini, eh, ini menarik ya. Saya nggak mau nyebut namanya, ini menarik. You tuh ya, kalau datang ke saya selalu bawa masalah. Kalimatnya, you tuh ya, kalau datang ke tempat saya selalu bawa masalah. Ya. Nah, teman-teman semua, saya diam saja, ya oke, gitu kan. Tapi pada saat situasinya sudah berubah, dalam artian lebih santai, makan, dan sebagainya, saya kebetulan ngomong sama dia, saya bilang, bos, ada satu hal yang penting sekali yang you have to realize, bahwa kalau masalah-masalah itu sebetulnya saya sudah bisa selesaikan, ya itu udah ada di SOP atau itu ada di wewenang saya, itu saya akan selesaikan. Tetapi masalah-masalah yang di luar SOP, yang di luar wewenang saya, itu memang harus kamu yang menyelesaikan. Jadi seorang bos itu bukan mendapatkan kesenangan dari pekerjaan, tapi justru mendapatkan masalah. Ya, kenapa? Kalau itu semuanya nggak ada masalah, itu sudah diselesaikan di bawah. Dia perlu diselesaikan ke atas, ke owners, atau ke pimpinan tertinggi, karena masalah tadi tidak bisa diselesaikan. Nah, sama dengan situasi seperti ini, ya, bahwa di dalam situasi yang tidak pasti, kalau situasinya serba pasti, itu sudah ada polanya. Oh, ini bisanya diginiin, bisa digituin. Orang bilangnya namanya the best practices, gitu ya. Tapi pada saat situasi tidak pasti, itu dia orang-orang ini, anak buah ini, nggak ada di SOP, nggak ada di best practice, maka apa yang dilakukan? Mereka berpaling ke atasnya. Jadi kalau Anda pemimpin, jangan sekali-sekali Anda bilang bahwa kamu itu ya datang ke tempat saya, lalu bawa masalah. Kalau saya tidak datang bawa masalah, saya putuskan sendiri, saya salah, gitu kan? Justru pemimpin adalah tempat masalah. Oke, ini paradigm yang harus kita miliki. Teman-teman semua, ketika seorang yang percaya diri, ya dalam mengatasi masalah, namun cukup berani menghadapi kebenaran yang tidak menyenangkan dan terbuka dengan apa yang tidak mereka ketahui, ya. Jadi harus pede mengatasi masalah, berani menghadapi kebenaran, bahkan kalau itu tidak menyenangkan, dan banyak kebenaran yang tidak menyenangkan, dan terbuka dengan apa yang tidak mereka ketahui. Ya, artinya mereka harus menyerap informasi dari luar juga. Ya. Nah, teman-teman semua, ada di dalam materi ini ada dua yang menarik, adalah ada orang yang mengatakan bahwa untuk itu kepada para pemimpin, dan ini wajib kita miliki, yaitu harus bertindak yang namanya satu, deliberate calm. Jadi saya akan coba menerjemahkan ini dalam bahasa ini adalah apa sih sebetulnya, ya. Deliberate itu kalau di dalam kamus dikatakan bahwa tenang dan berhati-hati, tidak tergesa-gesa, ya. Berhati-hati menjadi penting, ya, berhati-hati. Jadi deliberate calm itu adalah tenang tapi hati-hati. Jangan terus kemudian tenang yang terus kemudian tidak waspada, atau tenang terus kemudian enggak oke. Nanti ada penjelasannya, ya. Tapi deliberate sendiri adalah dari hati-hati. Jadi tenang, berhati-hati. Dan yang berikutnya adalah apa yang disebut dengan bounded optimism. Optimisme yang bounded itu terbatasi. Ya. Nggak boleh optimisme yang sangat tinggi, yang ke langit, yang nggak ada ujungnya, gitu ya. Nah, ini yang mesti hati-hati. Nanti kita akan jelaskan kenapa sih butuh yang namanya deliberate calm, dan kenapa butuh yang namanya bounded optimism. Ya, deliberate calm itu adalah kemampuan untuk melepaskan diri dari situasi sulit dan berpikir jernih tentang bagaimana seseorang akan menghadapinya. Ya, jadi melepaskan di dalam situasi sulit itu adalah jangan bagian daripada situasi yang sulit, ya, tapi kita mengambil jarak dan kemudian kita melepaskan diri, tapi pada saat yang sama kita berpikir jernih untuk bagaimana menghadapinya. Ya, ketenangan yang disengaja paling sering ditemukan pada individu yang memiliki dasar kuat
yang memiliki kerendahan hati tapi bukan ketidakberdayaan, ya. Ini rendah hati tapi bukan tidak berdaya, ya. Ini bahasanya agak sedikit sulit, waktu nerjemahin pun juga gitu ya. Terus kemudian menunjukkan kepercayaan diri yang berlebihan dalam. Nah, kalau tadi kan kita ngomong soal deliberate calm, ya. Kita ngomong yang kedua adalah bounded optimism. Ya, menunjukkan percayaan diri yang berlebihan dalam situasi yang jelas, sulit, pemimpin bisa kehilangan kredibilitasnya. Ya. Wah, kita nanti akan bisa mencapai target kita bahkan lebih dari yang sudah-sudah, gitu kan? Atau kita sudah terbebas dari ini nih. Ya, itu bagus gitu ya. Tapi orang-orang itu yang mendengar itu akan mendiskon kalimat tadi. Nah, pada saat terdiskon sebetulnya pemimpin tadi sudah kehilangan kredibilitasnya. Jadi yang harus dilakukan adalah kombinasi antara calm, tenang tapi hati-hati, dengan optimisme tapi bounded. Jadi bukan optimisme yang berlebih-lebihan, ya. Dan teman-teman semua akan menjadi lebih efektif bagi para pemimpin untuk memproyeksikan keyakinan bahwa perusahaan akan menemukan jalan keluar dari situasi sulitnya, ya. Tentu saja asumsinya adalah perusahaan mengalami masa yang sulit. Kalau Anda tidak, Anda harus bersyukur. Oke. Tunjukkan juga bahwa kita menyadari ketidakpastian krisis dan mulai bergulat dengannya dengan mengumpulkan lebih banyak informasi, mencari alternatif dan sebagainya. Jadi pesan utama daripada ini adalah dua-duanya kita harus punya, ya, yang disebut dengan deliberate calm plus bounded optimism. Jadi tenang, ya, optimis, tapi tenangnya ini tetap hati-hati, optimisnya itu bounded, ya. Nah, kita lihat ya, coba apa namanya, kalau Anda lihat di kamus, bounded itu sendiri adalah, kita lihat ya. Jadi penting sekali buat kita untuk punya kamus, tapi tentu saja bukan kamus zaman dulu, ya. Ya, jadi optimisme yang dibatasi, ya. Nah, batasnya seberapa, tentu saja takarannya terserah kepada Anda. Teman-teman semua, kita akan coba lihat integrated awareness, staying calm and optimistic in crisis. Untuk tetap tenang dan optimis saat berada pada bawah tekanan, para pemimpin harus mempraktekkan apa yang disebut integrative awareness. Ini topik kita hari ini, ya. Nah, apa itu integrated awareness, ya? Integrated awareness adalah menyadari realitas yang berubah, as we realize bahwa realitasnya berubah di dunia luar, dan bagaimana mereka merespon secara emosional dan fisik, bukan cuma merespon secara fisik. Jadi emosional itu menjadi penting sekali, merespon secara operasional dan fisik. Teman-teman semua, ini tadi ya, masih perhatikan deliberate calm, bounded optimism. Ya. Praktek tersebut memungkinkan para pemimpin beralih dari memandang tantangan sebagai penghalang. Jadi ada orang-orang yang memandang tantangan sebagai penghalang, ke memandangnya sebagai masalah yang harus dipecahkan, bahkan untuk dipelajari. Ya. Jadi, aduh, COVID nih, gitu kan. Ya, itu banyak ya, jadi penghalang. Coba nggak ada COVID. Udah jangan ngomong coba, udah pasti ada COVID, gitu kan. Jadi oke, kita tahu bahwa oke, ada COVID nih. COVID ini mesti kita solusi ini. Ya, solusi pertama nggak keluar-keluar. Ternyata wah, berat banget nih nggak keluar-keluar, gitu kan. Dia harus dipecahin, caranya gimana, keluar tapi tetap aman, kan. Nah, itu nanti yang disebut dengan integrated awareness, staying calm and optimistic in a crisis. Nah, teman-teman semua, yang dianjurkan ada 6 langkah di dalam artikel ini, ya. 6 steps for leaders to develop their integrative awareness. Ada 6 tahap, ya, untuk para petinggi atau leaders, pemimpin, untuk mengembangkan integrative. Adapt your personal operating model. Jadi operating model Anda beroperasi itu tidak bisa sama dengan sebelumnya. Ya, situasinya sudah berubah, ya. Dan kalaupun hari ini pun kita melakukan sesuatu dengan cara seperti itu, oke, besok dengan situasi yang berubah juga sudah belum tentu sama lagi, ya. Jadi adaptasi menjadi penting sekali, apalagi kalau jangan terus kemudian terpaku pada waktu itu gimana, gitu. Tidak ada yang waktu itu gimana, jelas situasinya totally berbeda, ya. Set your intention. Jadi
di set di intention, niatmu untuk ngapain gitu. Ya, ini mesti di set. Setnya itu bukan cuma asal, ya, bukan dalam artian gini loh, udahlah kita jalanin aja, enggak. Jelas intensinya, mau kemana. Ya. Terus kemudian 3 adalah regulate your reactions. Nah, ini ya di awal-awal dulu saya suka mengenai masalah adalah reaksi saya tuh bisa tidak bisa irregular ya, nggak teratur gitu ya. Jadi ini mesti agak sedikit diatur reaksinya. Ya. Kalau mengalami situasi nggak terus kemudian panik gitu kan, panik awal sih boleh, kalau panik terus kan berarti Anda dalam masalah yang besar gitu ya kan. Terus kemudian apalagi practice reflection. Jadi kita masih punya waktu ya di dalam kehidupan kita untuk latihan atau mempraktekkan yang namanya reflection. Ya. Jadi kalau kita terlalu terlibat dengan pekerjaan, terus kemudian kita tidak bisa keluar dari keseharian dan kemudian berpikir, melakukan refleksi terhadap situasi, pasti Anda akan dapat solusinya adalah cuma solusi sesaat-sesaat yang mungkin tidak cocok untuk solusi yang jangka menengah maupun jangka panjang. Ya, nonton acara ini termasuk bagian daripada reflection, ya kan? Belum tentu semua apa yang saya ceritakan ini sesuai dengan situasi Anda. Belum tentu situasi ini adalah yang Anda hadapi atau yang cocok dengan apa yang Anda harus lakukan. Tapi kan karena Anda nonton terus, Anda kan jadi bisa banyak dong dapat masukan-masukan yang lain, tidak hanya itu saja. Ya, reframe your perspective. Jadi kita itu dalam setiap kali melakukan sesuatu, kan sudah punya perspektif dulu. Oh, perspektif saya seperti ini. Saya punya frame seperti ini. Kalau kita ketemu frame sesuatu, terus kemudian kita pentok, kemudian kita cari jalan, terus kemudian tetap mentok, ya kalau gitu kita reframe, cari reframe baru. Ya, ini yang tidak. Jadi ada yang bilang, udahlah gue nyerah, kenapa udah nggak berhasil gitu kan? Jadi perspektifnya, frame-nya tetap nggak pernah kemudian dilakukan reframe, sehingga dengan demikian kita mentok, berakhir dengan mentok tadi, ya bukan berakhir dengan. Padahal kalau kita ganti frame-nya, ya itu kita sudah dapat solusi yang lain. Nah, manage your energy, karena memang dalam situasi yang sangat-sangat tidak pasti ini, ya, itu energi kita itu sangat terkuras, ya. Mungkin kalau kita bilang fisik tidak terlalu, tapi paling banyak itu adalah pikiran itu saja. Zaman dulu mungkin fisik, kita pergi ke sana, pergi kemari, ngerjain ini, ngerjain itu, gitu kan. Ya sekarang memiliki itu, tapi di sini kita ya, manage your energy, ya, karena jangan sampai nanti Anda mengalami kelelahan mental, kelelahan fisik, atau kehabisan energi. Ya. Untuk semua materi ini semua nanti akan dimasukkan di Handova Maestro. Ya, isinya adalah materi-materi edukasi dan kemudian untuk kalau yang Maestro Channels itu adalah isinya nanti berupa inspirasi. Yang hari ini masuknya di Handova Maestro, nanti hari Sabtu bersama dengan Susanti masuknya adalah di Maestro Channel. Jadi 2 kanal itu silakan diakses terus-menerus, ya. Teman-teman semua jangan nyalakan lonceng juga. Nah, memimpin di saat krisis merupakan sebuah tanggung jawab yang besar. Ya. Bukan hanya sekedar di mulut saja, ya, bukan cuma sekedar di mulut saja, tapi benar-benar di dalam kenyataan. Tadi kita sudah membahas bagaimana 2 modal yang penting sekali dan 6 langkah, ya. 2 modal yang penting sekali adalah tentu saja dalam situasi krisis ini kita harus calm, tapi calm yang deliberate, calm yang enggak, ya. Terus kemudian kita harus optimis. Tapi optimis bukan asal optimis, melainkan optimis yang bounded, yang terbatas, yang dibatasi, ya, jangan yang berlebihan, kan? Karena kalau berlebihan bisa jadi masalah juga, ya, karena tidak akan dipercaya oleh yang Anda pimpinnya. Kalau Anda nggak calm, ya juga salah. Tapi kalau calmnya calm banget, tenang, itu juga masalah. Karena kehati-hatian di dalam kekalaman tadi menjadi kunci penting sekali. Nah, memimpin di saat krisis merupakan tanggung jawab yang besar. Kita semua tahu, ya, namun juga dapat dilihat sebagai hak istimewa yang besar. Kalau Anda
hari ini memimpin sekelompok orang, Anda harus tahu bahwa orang tadi tidak hanya ada yang Anda lihat, melainkan ada orang-orang di belakang orang-orang yang Anda lihat tadi. Ada keluarganya, ada yang bekerja untuk dia di rumah, mungkin bantu, mungkin supir, ya ada tukang sayur yang tergantung hidupnya pada dia, gitu kan. Jadi sebetulnya kalau Anda tahu bahwa di dalam situasi krisis ini, ya Anda memang menghadapi tanggung jawab yang besar, tapi juga hak istimewa yang besar. Jangan lupakan itu, ya. Dan satu hal yang penting adalah pada saat kita mengalami tantangan yang sangat berat, kalau kita bisa menghadapinya dengan cara yang luar biasa, maka itu akan menjadi pengalaman yang luar biasa dan akhirnya memperkaya kita di masa-masa yang akan datang. Yaitu saya alamin juga pada saat saya memimpin organisasi, misalnya suatu hari, kan kalau organisasi yang umum gitu kan ada strukturnya, ini nggak ada strukturnya, jadi akhirnya butuh keahlian yang sifatnya lebih personal, lebih people skill rather than yang lain gitu ya. Nah, gini-gini ini ya teman-teman semua, dengan integrative awareness, memimpin harus fokus. Jangan lupa, Anda harus menjaga diri Anda sendiri. Ya, bekerja keras boleh, tapi jangan lupa olahraga, jangan lupa makan dijaga, ya, jangan lupa minum vitamin dan sebagainya agar supaya diri Anda itu sehat selalu, ya, baik secara fisik maupun secara mental, secara pikiran. Satu, kok kayaknya selfish banget menjaga diri sendiri, jangan salah. If you are leaders, kalau Anda tidak menjaga diri Anda sendiri, terus ada apa dengan Anda, apa yang terjadi dengan pimpinan Anda? Ya, ini bukan soal selfish, tapi soal memang harus dimulai dengan menjaga diri sendiri. Ya, menjaga diri sendiri. Ya, saya kasih perumpamaan, kalau Anda naik pesawat, terus kemudian Anda pasti tahu ya, kalau pramugarinya selalu bilang tentang kalau misalnya katakanlah oksigen itu turun dan sebagainya, itu apa yang sudah dilakukan. Kalau Anda misalnya katakanlah pasti dong, kalau misalnya saya dengan bawa anak gitu ya, pasti saya sayang sekali dengan anak saya, betul? Betul? Betul atau enggak betul? Anda pun juga begitu kan, pasti sayang dengan keluarga Anda kan, mungkin itu ibu Anda, ayah Anda, atau siapapun juga gitu ya. Kalau apa namanya oksigennya turun, itu tidak boleh Anda nolong anak atau ibu atau ayah atau siapapun juga yang Anda cintai. Pertama kali Anda harus tolong diri Anda dulu sendiri. Pakai itu, baru kemudian pakai itu mereka. Ya, kenapa? Kalau memang Anda adalah yang jadi pemimpinnya, menjadi apa ini, Anda yang harus melakukan itu. Tapi kalau Anda enggak dapat oksigen yang cukup, Anda nggak bisa nolong yang lain. Ya, ini pentingnya menjaga dirinya sendiri. Ya, yang kedua adalah apa? Menjaga karyawannya. Ya, baik secara fisik maupun secara mental gitu kan. Apa yang terjadi kalau kita itu kerjanya marah-marah sama karyawan, terus ngancem-ngancem, bukan dikeluarkan itu kan. Kalau semua karyawan keluar, kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Ya, jadi saya ketemu dengan satu perusahaan yang maaf nih ya, kan, lihat kenapa sih kok nggak diperhatikan gitu ya, menjaga karyawannya. Dan ketiga adalah menjaga perusahaan yang dipimpinnya. Ya, jadi menjaga diri sendiri, menjaga karyawannya, dan menjaga perusahaan yang dipimpinnya. Jadi perumpamaannya adalah tadi seperti naik pesawat, ya, pada saat harus pakai oksigen, kita harus pakai oksigen kita dulu, baru kemudian menolong yang lain. Ya, tapi jangan terus kita pakai oksigen kita, terus kita tidak menolong siapa-siapa. Ya, kalau di dalam perusahaan, pakai oksigen kita harus menolong karyawan kita harus menjaga perusahaan kita. Teman-teman semua, hari ini tentu saja materinya gampang-gampang susah. Bagi Anda yang membutuhkan ini menjadi lebih detail lagi, silakan kontak ke Mia Maestro. Mia di 0858 satunya 4 kali 2121. Mia Maestro 0858 satunya 4 kali 2121 agar supaya kami bisa menyusunkan materi khusus untuk perusahaan Anda. Nah, terima kasih. Untuk semua yang ada di sini, saya Handoko Wargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating. Mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda di acara Serajum. Terima kasih.